Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas tips trading untuk pemula di tahun 2024 dari seorang praktisi, yaitu gua sendiri. Gua praktisi, kenal trading sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi ya udah cukup lama ya, baik market forex, saham, kripto, indeks saham, spot, futures. Gua udah nyobain semuanya itu. Dan di video kali ini gua akan summary ya, alias menyimpulkan itu semua, begitu banyak instrumen, begitu banyak market, mana sih yang paling cocok untuk pemula dan apa bedanya, dan di tahun 2024 ini apakah ada perkembangan dibanding tahun-tahun lalu? Tentunya ada, tapi nanti kita bahas ya di video ini. Tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Jadi misalnya kalau kalian nonton video ini, kalian seorang pemula, udah nyoba trading tapi masih kalah mulu, loss mulu, ataupun kalian belum mulai trading, bingung mau mulainya dari mana. Nah, kalian udah di tempat yang tepat. Hanya dengan nonton video ini aja, kalian bisa langsung mengerti. Ya, bisa langsung mendapatkan 5 tahun pengalaman gua di market. Gua kasih ke kalian semua dalam satu video ini. Sedikit perkenalan, nama gua Ken Wilboy, dan gua dari trading sudah mendapatkan profit atau cuan miliaran. Ya, berapa jumlahnya nggak perlu disebut, yang pasti angkanya sudah di angka miliar. Bukan cuma 1 miliar, tapi miliaran. Ya, tapi gue nggak mau sebut lah berapa. Nanti dikira sombong lagi ya. Ini gue kasih lihat salah satu akun gue aja ya. Ini salah satu akun, bukan yang terbesar, bukan yang terkecil juga, tapi ini akun challenge. Ya, dimana ini gue berusaha ngerubah dari modal 10.000 sampai bisa berapa sih? Sebesar mungkin. Dan akun ini aja sudah sekarang di angka 32.000 US. Ya, kalian aja sendiri berapa rupiah kalau kalian penasaran. Tapi ini modal awalnya hanya 10.000 dan sampai 30.000 ini dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, kurang dari 1 bulan. Luar biasa sekali. Ya memang modalnya besar, makanya profitnya juga besar seperti itu. Tapi ini memang akun ini menggunakan resiko yang sedikit lebih besar dibanding di akun utama gua. Di akun utama gua trading kecil-kecil sebulan hanya ngejar 10-20%, tapi kalau di akun ini sedikit lebih barbar karena ini sifatnya challenge. Ibaratnya uang 10.000 yang di awal gue udah siap hangus, udah siap hilang. Dan ini by the way akun real ya, bukan akun demo. Nah, kita lihat. Kita tradingnya sempat di BTC ada, di gold ada, macam-macam ya. Ada kripto, ada di gold. Nanti juga mungkin ada di forex, tapi kita lihat aja momennya. Oke, balik lagi. Pemula mau mulai bagaimana ya? Bagaimana? Ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama kalian harus pilih dulu instrumennya. Maksudnya instrumen karena ketika kita ngomongin trading atau kita ngomong mau berdagang sebuah aset ataupun benda, barang, kita harus milih. Ada 2 market ya. Dalam trading itu disebut spot dan futures. Kalau spot benar-benar kita megang barangnya, contoh kita jual beli emas spot ya, ke toko emas, beli emas batang. Atau futures. Kalau futures itu sifatnya kontrak berjangka, ya, di mana kalian bisa mendapatkan leverage, jadi kalian bisa membeli ataupun menjual barang atau sebuah aset lebih besar dibanding modal yang kalian miliki, dan juga kalian bisa profit 2 arah. Jadi bukan hanya harganya naik baru kalian profit, harganya turun juga kalian bisa profit. Karena dalam kontrak berjangka atau dalam yang disebut futures, kita bisa profit 2 arah. Open posisi buy dan open posisi sell. Seperti itu. Nah, contoh aja lihat di historinya. Gue ada yang profit dari sell juga ada tuh, lihat. Ya, yang contoh yang di sini ini profit dari sell. Nah, ini profitnya dari sell tuh. Ya, yang itu. Yang gue tandain. Ya, dan leverage macam-macam. Ya, leverage itu apa? Leverage itu misalnya daya ungkit. Itu adalah daya ungkit. Ibaratnya kalian trading, kalian membeli asetnya menggunakan modal yang dipinjamkan dari broker. Jadi kalau leverage misal 1:100, kalian modal 1 juta bisa beli emas ataupun mata uang ataupun koin kripto senilai misalnya 100 juta dengan modal 1 juta. Karena leverage-nya 1:100. Tapi leverage nggak cuma 1:100, ada 1:500, ada 1:1000, bahkan 1:3000 ada. Nah, gua rasa kalau spot itu nggak terlalu butuh banyak edukasi ya. Intinya kalau memang asetnya naik terus, itu kan bentuknya lebih seperti nabung ya. Misalnya beli emas ya tinggal beli terus nanti harganya naik sendiri. Atau beli Bitcoin, beli gitu. Kalau diperjualbelikan juga yang ada biasanya sih malah kita rugi karena spreadnya, selisih harga jual belinya lumayan. Jadi itu lebih cenderung untuk investasi yang dimana beli jangka panjang, yang kita perlu sedikit hati-hati, waspada, itu sebenarnya yang futures. Makanya di video kali ini kita akan lebih membahas yang futures ya.
Dan gua pribadi juga gua mendapatkan profit sebenarnya lebih banyak dari yang futures. Kenapa? Karena gimana ya, futures itu kalau kita mau mengembangkan dari modal kecil jadi besar, sangat possible, sangat bisa. Kalau di spot susah banget ya, kan profitnya nggak sebesar di futures. Ya futures itu profitnya lebih besar tapi lebih high risk. Makanya kita akan membahas yang futuresnya. Karena yang lebih ibaratnya orang lebih butuh banyak edukasi itu ketika trading futures. Ya, kalau spot sih gua rasa resikonya jauh lebih kecil ya dibanding futures. Makanya nggak terlalu butuh banyak edukasi lah ya. Kalau futures, nah kita fokusnya di futures. Karena futures ini yang menarik di mana seseorang bisa membuat uang kecil jadi besar. Kalau spot nggak bisa, uang besar tambah besar ya bisa. Karena ya kalian tahu sendiri lah harga emas naik 1 tahun berapa sih paling ya lebih bagus dari inflasi. Ya setidaknya uang kita nggak kena inflasi itu kalau kita beli emas ya seperti itu. Itulah spot. Kalau futures ini baru yang menarik karena adanya leverage tersebut. Oke, jadi udah pilih instrumen. Di video kali ini kita bahas yang futuresnya ya, trading. Ya kalau orang udah dengar kata trading, kemungkinan besar yang mereka omongkan adalah futures. Nah, step nomor 2. Step nomor 2 pilih marketnya. Futures ada banyak. Kebanyakan orang mungkin mikir, oh futures tuh kripto dan lain-lain. Enggak juga. Futures tuh ada buat kripto, ada buat forex, ada buat gold, ada buat indeks saham seperti Nasdaq, US 100, ataupun Dow Jones, US 30. Macam-macam. Ya, macam-macam. Pilih dulu marketnya mau yang mana. Setiap market memiliki karakteristik sendiri. Ya, contoh. Kita ngomongin contoh aja. Yang paling volatil itu kripto. Satu hari bergerak 5% udah biasa. Ya, naik turunnya volatilitasnya. Selisih harga tertinggi sama harga terendahnya bisa 5% itu udah biasa. Forex gimana Forex? Kalau Forex itu satu hari kurang lebih ya, kita ngomongin susah ya, nggak bisa dipukul rata sebenarnya karena ada market yang lebih volatil, ada yang lebih enggak. Cuman kalau di Forex kita boleh rata-ratain satu hari ya bisa kurang lebih banget ya ini kasar, kurang lebih 0,5% itu udah bergerak drastis volatilitasnya dari selisih harga tertinggi hari itu sama harga terendah kurang lebih 0,5% itu di forex udah tergolong tinggi. Biasanya bahkan cuma 0,3, 0,4%. Forex seperti Euro USD, GBP JPY dan lain-lain, GBP USD. Kalau di gold gimana? Gold satu hari bisa 1-2% pergerakan harganya. Ya, jadi harga hari ini dibanding harga kemarin bisa naiknya 2% atau turun 2%, volatilitasnya 2%. Ya, macam-macam. Ya, setiap market itu punya karakteristik sendiri. Itu harus kalian pelajari. By the way, yang gue omongin bukan berarti pasti selalu segitu. Bisa berubah terus dan setiap market itu beda-beda ya. Gue barusan ngomong ya kita bener-bener ngomong rata-ratanya kasar lah, kasar. Akan tetapi leverage-nya juga macam-macam. Ya kita harus juga tahu. Karena misalnya untuk gold, forex, karena volatilitasnya lebih kecil alias pergerakan harganya lebih kecil, leverage-nya jadi lebih besar. Ya banyak broker bahkan menawarkan 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/3000. Kalau di kripto 1/100 sudah besar. Ada broker tertentu yang 1/150 ada. Itu di Bitcoin udah besar sekali. Karena kan satu hari geraknya bisa 5%. Ya, jadi seperti yang gua bilang tadi, kalau kita 1/100 saja, buy, open posisi, full margin. Nah, harga naik 1%, kita profitnya 100%. Makanya di kripto 1/100 leverage itu udah besar. Tapi kalau di forex 1/100 tuh nggak ada apa-apanya. Karena market forex tuh bergeraknya dikit-dikit terus. Makanya kita pakai leverage-nya besar. Ya, supaya pergerakan sedikit aja sudah bisa menghasilkan profit yang besar. Tapi resikonya pun lebih besar. Kalau ada yang nanya, market yang populer aja lah yang mana ya? Populer tuh, yang populer itu kalau di kripto populer Bitcoin, Ethereum. Ya. Kalau di forex populer apa? Euro USD, GBP USD, GBP JPY populer. Kalau di komoditas apa? Emas, XAUUSD itu sangat populer. Ya, XAUUSD bahkan lebih populer kalau di Indonesia dibanding currency. Ya, seperti Euro USD apa XAUUSD ini populer banget. Perak juga ada XAG USD, cuman nggak terlalu populer dibanding XAUUSD. Kalau indeks saham yang populer apa? Nasdaq, US 100. US 100 itu geraknya mirip sama XAUUSD, tapi lebih agresif. Sulit lah kalau untuk dijelasin, tapi kalau kalian udah ngerasain sendiri, nanti akan tahu. Ya, itulah yang disebut butuh jam terbang. Terserah mau milih yang mana, masing-masing punya karakteristik sendiri. Terus juga ada karakteristik seperti kripto nggak pernah tutup. 24 jam per 7. Sabtu Minggu masih jalan terus, masih bisa trading. Kalau di forex, di gold, Nasdaq, nggak bisa. Sabtu Minggu tutup,
semua ada plus min lah. Tapi kripto seperti Bitcoin, Ethereum, spread-nya atau komisinya lebih besar dibanding di gold XAUUSD. Karena gold tuh satu hari perputarannya triliunan dolar, sehingga selisih harga jual belinya sangat tipis. Alias spread ataupun biaya komisinya sangat murah untuk kita memperjualbelikan. Nah, itu yang disebut karakteristik ya. Tapi kalau favorit orang-orang gimana? Ya, kalau di dalam KFX sih yang banyak trading itu gold banyak. Kripto BTC juga banyak, Bitcoin, macam-macam ya. Tapi itu Euro USD juga banyak trader-trader di dalam komunitas kita KFX. Karena kita juga memang memberikan sinyal untuk gold, kripto, Nasdaq, macam-macam ya. Di masing-masing instrumen kita ada sinyal providernya yang expert memang di bidangnya. Nah, itu step kedua tadi ya. Sorry jadi panjang, pilih marketnya. Step ketiga, pilih brokernya. Ya, broker hati-hati, ini tempat kalian depositnya seperti bank. Ya, kalian naruh uang di sana, pastikan memakai broker yang aman, terpercaya, dan murah. Ya, bukan hanya aman doang, bukan hanya murah doang, aman dan murah. Broker apa nih yang dipakai sama gua pribadi dan lain-lain? Gua di sini nggak mau promosi, broker bebas, di luar sana ada puluhan, ratusan. Cuman kalau kalian pengen pakai yang memang termurah dan aman, kalian gabung aja ke dalam KFX, kalian bisa dapetin diskon trading fee, sehingga kalian mendapatkan spread ataupun komisi yang termurah di berbagai broker, yang sudah teregulasi tentunya. Ya, jadi kalau kalian mau tahu broker apa yang dipakai di dalam KFX, masuk aja ke dalam. Kita nggak promosi, kita nggak maksa pakai broker tertentu, tapi ya kalau mau tahu ya broker apa yang kita pakai, cek di dalam KFX. Next, nomor 4, kalau lagi mau mulai nih, kalian kemudian udah tahu nih kan, instrumennya apa, marketnya apa, brokernya apa. Nomor 4, strateginya gimana? Ya, karena ketika kita trading, kita kan ini kan chartnya kelihatannya kayak random ya. Apakah ini akan naik atau turun? Kayak random banget. Kapan saatnya naik, kapan? Sebenarnya ini bisa dianalisa, baik analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Nah, kemudian kalian pilih yang nomor 4, pilih strateginya. Ya, bisa dianalisa. Nah, macam-macam nih strategi buat analisanya. Jenis strategi yang pertama, itu ada trading mandiri. Di mana kalian analisa sendiri, mau pakai support and resistance, smart money concept, price action, indikator, apalah semua, banyak lah. Mau pakai apapun, metode di luar sana untuk trading mandiri itu banyak sekali. Itu tapi semuanya disebut adalah trading mandiri. Di mana open posisi sendiri, size-nya sendiri, analisanya sendiri. Jadi analisanya sendiri, open posisinya sendiri, itu trading mandiri. Ya, kalau yang gue suka pakai sih support and resistance. Cuman nanti ya, kalau kalian mau belajar juga cara pakai support and resistance, gabung aja di dalam KFX. Gratis kok. Ya, nanti buat belajar lebih lanjut. Kalau di video ini nanti terlalu panjang. Ya. Nah, kemudian ada jenis strategi kedua. Ini kalau jenis strategi yang kedua ini analisanya dibantu, tapi open posisinya masih sama kalian sendiri. Jadi lot size-nya, size posisinya, itu tetap kalian yang nentuin sendiri. Cara yang kedua ini disebut juga dengan trading ikut sinyal. Ya, ikut sinyal. Jadi ada signal provider yang memberikan analisa, oh sekarang berdasarkan analisa teknikal, berdasarkan price action-nya, pergerakannya ini berpotensi naik. Buy now. Ada TP-nya disarankan di harga segini, stop loss-nya di harga segini. Nah, itu ikut sinyal. Ya, tapi size posisi yang nentuin lot size itu tetap kalian sendiri. Money management-nya tetap sama kalian sendiri. Bahkan mau diubah-ubah, stop loss-nya dipindahin dan lain-lain masih bisa. Karena yang open posisi tetap kalian sendiri. Ya, itu ikut sinyal. Pastikan kalian kalau ikut sinyal, cari sinyal provider yang bagus. Ya, yang akurasinya tinggi dan jujur transparan. Salah satunya kalau kalian mau dapat sinyal gratis, di KFX, di Ken Wilboy FX, di komunitas kita ada sinyal untuk gold, crypto, Nasdaq, macam-macam ya. Kita ada semua yang populer-populer. Kita memang ada orangnya yang expert di masing-masing instrumen, di masing-masing market. Kita memberikan sinyal yang terbaik. Akurasinya biasanya di atas 90%. Cuman namanya sinyal masih tetap mungkin ada kalahnya. Itu udah wajar. Ya, nggak mungkin profit terus. Makanya tetap kalian harus money management diatur sendiri. Nah, by the way, itu strategi yang kedua. Ikut sinyal. Ada lagi nih, jenis strategi ketiga. Ikut copy trade. Nah, kenapa ini baru ya? Copy trade itu memang baru mulai populer belakangan ini. Makanya tutorial ini gue sebut tips trading untuk pemula di tahun 2024. Karena 2024 ini sedikit berbeda. Ada perkembangan yang disebut perkembangan zaman. Zaman dulu copy trade belum bagus, belum canggih. Sekarang copy trade udah bagus-bagus, teknologinya gratis.
Ya, bisa dimanfaatkan. Jadi, kalau dalam copy trade itu analisanya dibantu, ya, ngikutin master, open posisinya pun ngikutin master. Jadi, tradingnya otomatis. Dalam copy trade itu ada dua pihak. Ada master, ada follower. Follower itu ngikutin master secara otomatis semuanya. Masternya buy, followernya otomatis buy. Masternya close, followernya semua close. Masternya sell, followernya semua sell. Ngikutin lot size-nya, size posisinya ngikutin masternya secara proporsional. Nah, kalau kalian mau milih master ya tinggal cek aja di apa platform yang kalian pakai, atau di dalam Ken Wilboy FX mungkin juga banyak perkumpulan master-master copy trade jago-jago. Tinggal dipilih mau yang gimana. Portofolionya semua kelihatan nih, contoh seperti ini. Mau yang portonya hijau, mau portonya merah alias minus, boleh aja mau kalian follow. Ya, semuanya transparan, statistiknya di sini bisa dicek. Pastikan kalau ngikutin master itu yang profitnya konsisten. Jangan hanya mikir, oh profitnya banyak, tapi kalau banyak sebentar cepat MC buat apa? Kita nyari yang konsisten kan. Kalian mau trading pakai jenis strategi manapun, trading mandiri, trading ikut sinyal, ataupun ikut master copy trade, tetap harus jaga money management ya. Money management itu apa? Nah, kita masuk ke yang nomor 5 nih, tips nomor 5. Jangan lupa pakai money management. Karena sejago apapun orang trading, jangan sampai waktu lagi loss habis semua. Kita perlu mengatur resiko dengan money management. Pertama, money management adalah atur lot size. Jadi, lot jangan terlalu besar. Gua saranin setiap $100, 0,01 lot berlaku kelipatan. Kalau 200 berarti 0,02. Kemudian pakai stop loss. Kemudian terakhir, pastikan ketahanan dana besar atau kuat. Kalau pakai copy trade mungkin kan nggak bisa atur lot size sendiri, nggak bisa atur stop loss sendiri gitu kan, ngikutin master. Tapi yang bisa diatur untuk money management adalah dari sisi ketahanan dananya. Jangan trading atau copy trade menggunakan dana terlalu kecil karena otomatis resikonya jadi lebih besar. Kok bisa? Gini. Kalau master open posisi $100, 0,01 lot. Kalian $50, open posisinya tetap 0,01 karena udah paling kecil. Apa yang terjadi? Resiko kalian jadi lebih besar. Hanya misalnya master kuat floating dalam, kalau kalian baru floating setengahnya master, misalnya ya, kita kasih hitungan ini. Jadi kalau misalnya kita di gold, kalau master pakai $100 nih, terus dia open posisi 0,01 buy, dia sanggup nahan minus, floating minus sampai 10.000 poin. Karena kalau 0,01 kan per poinnya berarti $0,01. Untuk nyampe $100 berarti 10.000 poin. Kalau kalian modal $50, open posisinya 0,01, kalian 5.000 poin floating minus udah MC. Ya, itulah yang disebut kalau trading lot size-nya sama tapi modal lebih kecil, otomatis resikonya lebih besar. Ya, ibaratnya itu yang selalu disebut trading semakin modalnya besar, resikonya semakin kecil. Nah, itu yang selalu disebut-sebut. Ya. Jadi money management pastikan. Jangan sampai lupa, trading gua saranin dana jangan pakai yang terlalu kecil. Memang $10 udah bisa, cuman kalau $10 ya gimana? Susah lah mau kok profit konsisten. Gua terang-terangan aja, jujur-jujuran ya. $10 ya susah malah mau kok profit konsisten. $100 ke atas masih oke lah, masih bisa. Itu pun agak sulit. Kalau mau lebih mudah sebenarnya $1.000 ke atas. Cuman tetap jangan barbar ya. Atur money management. Nggak apa-apa, profit dikit-dikit aja. Yang penting kita konsisten. Itu yang kita kejar kan. Itulah inti dasar money management adalah jangan serakah. Nah, itu inti dasar dari money management tuh, intinya. Oke, kalau kalian mau belajar trading, paling lengkap di mana? Jawabannya di Ken Wilboy FX. Linknya di deskripsi. Pertama, kalian bisa dapat grup. Ribuan trader udah di sana, banyak master copy trade, follower copy trade, trader mandiri, ribuan. Kedua, kalian bisa dapat edukasi full sampai mahir. Ketiga, dapat sinyal, akurasi di atas 90%. Untuk gold, crypto, Nasdaq, forex, semua ya. Kemudian kalian akan dapat custom indikator buatan gua dan tim. Sangat membantu itu juga. Terakhir, kalian akan mendapatkan trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Karena kalian akan dapat diskon seumur hidup. Oke? Itu semua gratis. Kalian bisa dapatkan linknya di deskripsi. Tapi jangan lama-lama karena gratisnya nggak selamanya. Nanti akan jadi bayar. Mahal kalau udah bayar jutaan. Makanya sebelum jadi bayar, linknya di deskripsi. Buruan ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.